Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Depika Rahma Despi, Ulfatul Fadilah sebagai moderator dan Yoga Rulni Putra. Kami di sini akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu materi tentang administrasi ketatausahaan sekolah. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian administrasi tata usaha sekolah. Ditinjau dari asal katanya, tata usaha terdiri dari kata tata dan usaha. Masing-masing memiliki pengertian. Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati, dan usaha adalah energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu maksud atau tujuan. Jadi, menurut arti kata tata usaha adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Administrasi tata usaha yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun atau menerima, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Selanjutnya, materi proses administrasi ketataan sekolah terbagi menjadi dua, yaitu ada persuratan atau penataan surat, kearsipan atau penataan arsip. Persuratan atau penataan surat. Tata cara persuratan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kepmendikbud Republik Indonesia nomor 091/U1995 tanggal 25 April 1995 tentang pedoman tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Kepmendikbud nomor 091/U1 1995, surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Baiklah, sekian pembacaan materi dari saya. Pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Depika Rahma Despi. Kepada Depika Rahma Despi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu jenis surat. Dibedakan atas 14 jenis, yaitu surat dinas, nota dinas, memo, surat pengantar, surat kawat, surat keputusan, surat edaran, surat undangan, surat tugas, surat kuasa, surat pengumuman, surat pernyataan, surat keterangan, dan berita acara. Selanjutnya itu sifat dan derajat surat, yaitu surat sangat rahasia, surat terbatas, surat biasa. Derajat surat dikelompokkan atas 3 derajat, yaitu kilat, segera, biasa. Selanjutnya itu pencantuman alamat surat. Alamat surat dicantumkan pada sampul surat dan kepala surat. Selanjutnya itu kode surat, kode jabatan, kode unit, dan kode perihal. Pemakaian singkatan. Singkatan penggunaan dan penulisannya dalam penandatanganan surat adalah AN atau atas nama. Dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat menguasakan menandatangan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya dan lain-lain. Cap jabatan dan cap dinas. Cap jabatan merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh pejabat tertentu, sedangkan cap dinas merupakan cap atau stempel yang diperlukan oleh setiap pejabat. Selanjutnya itu prosedur pengurusan surat, yaitu penerima surat, pengirim surat, pencetak surat, pengarah surat, pengolah surat, dan pengelolaan arsip. Yang kedua yaitu kearsipan atau penataan arsip. Azas penataan arsip. Azasnya yaitu azas sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan. Sentralisasi adalah azas penataan arsip yang dipusatkan pada satu unit. Desentralisasi adalah azas penataan arsip pada unit-unit dalam organisasi. Dan gabungan adalah gabungan antara azas sentralisasi dan azas desentralisasi. Selanjutnya yaitu sistem penataan arsip. Sistem penataan arsip berdasarkan hal berikut ini,
Yang pertama berdasarkan masalah, yang kedua berdasarkan abjad, yang ketiga berdasarkan tanggal, yang keempat berdasarkan nomor, dan kelima berdasarkan wilayah. Selanjutnya yaitu prosedur penataan arsip. Yang pertama yaitu meneliti arsip yang akan disimpan, yang kedua mengelompokkan arsip, yang ketiga meneliti kesesuaian lampiran, yang keempat mengklarifikasi arsip, yang kelima mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip. Yang keenam menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. D yaitu proses tata ruang kantor atau sekolah. Menurut Dr. Andes Deliangji mengatakan, tata ruang adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawannya. Menurut Littlefield dan Peterson mengatakan, office layout may be defined as the arrangement of furniture and equipment within a available floor space. Artinya yaitu tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabot dan alat perlengkapan pada luas yang tersedia. 1. Asas-asas pokok tata ruang kantor. Menurut Richard Mutter, ada 4 asas tata ruang pada suatu kantor. Keempat asas itu semestinya harus saling melengkapi agar tercipta suasana ruang kantor yang rapi dan teratur. Keempat asas tersebut adalah yang pertama, asas jarak terpendek. Perubahan tata ruang kantor pada asas ini maksudnya adalah menata letak meja-meja dengan jarak antar meja tidak terlalu lebar sehingga pergerakan antar karyawan dapat lebih cepat. Jarak antar meja atau unit yang jauh akan mengakibatkan perlu beberapa langkah untuk mencapai ke meja lain, bandingkan dengan jarak meja yang tidak terlalu lebar. Presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Pembacaan materi dari Depika Rahmat SP. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Yoga Rulni Putra. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Devika. Asas rangkaian kerja. Asas penempatan para pegawai dan peralatan menurut urutan pekerjaan menjadikan pekerjaan lebih cepat dan tidak membawa berseliweran pegawai lainnya karena pengaturan mejanya sudah teratur. Asas penggunaan segenap ruangan, maksudnya adalah tidak ada ruangan atau luas yang tidak dimanfaatkan. Jika ada ruangan yang kosong, maka dapat diletakkan tanaman hiasan, akuarium, dan lain sebagainya, sehingga membuat ruangan semakin nyaman dan asri. Seterusnya, asas perubahan susunan tempat kerja. Asas ini memungkinkan apabila di kantor ada perkembangan baik pada pekerjaan maupun pegawai, tata ruang dapat diubah dengan mudah dan cepat. 2. Bentuk tata ruang kantor. Tata ruang tertutup. Suatu tata ruang dikatakan terpisah-pisah atau tertutup apabila suasana ruang untuk bekerja terbagi-bagi dalam beberapa bagian. 2. Tata ruang terbuka. Dalam susunan ini, ruangan yang dipergunakan untuk ruangan bekerja tidak dipisah-pisahkan atau tidak menggunakan penyekat, tetapi semua aktivitasnya dilaksanakan pada satu ruang besar terbuka sehingga semua yang bekerja tampak mudah diamati dari suatu sudut pandang. Peran guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. 1. Pencatatan murid. Pencatatan terhadap siswa ini terutama adalah siswa baru, siswa berkelas per semester dan yang mengulangi kelasnya, pindah, serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan karena drop out. Dengan pencatatan inilah maka dengan mudah diketahui jumlah siswa dan perkembangan pada setiap tahun ajaran. Di samping itu, tugas lainnya adalah pencatatan daftar hadir siswa dalam rangka untuk menghitung keaktifan siswa dan partisipasinya dalam kerjasama dan sebagai alat kontrol dalam menegakkan tata tertib sekolah. Dan yang terpenting adalah data tentang presentasi muridnya untuk dapat melihat kemajuan atau kemunduran dengan segera dapat dilihat dari dokumentasi siswa tersebut. Semua hasil pencatatan ini diperlukan sekali sebagai bahan laporan yang nyata kepada atasannya. Oleh karena itu tidak boleh hilang atau rusak. Dokumentasi ini bisa juga sebagai bahan laporan untuk orang tua siswa. Pencatatan tentang guru.
Data tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik, terutama tentang jumlah data pribadi, masa kerja, dan bahan untuk usulan kenaikan pangkatannya dan gaji berkala. Demikian pula kehadiran guru melaksanakan tugas sebagai pegawai, terutama PNS, yang sangat berguna untuk pembinaan guru itu. Selanjutnya, pada giliran nanti, semua data itu akan berguna sebagai bahan bimbingan, perencanaan, pengawasan, koordinasi, dan pendidikannya. Data yang dicatat dengan rapi dan lengkap akan sangat menunjang untuk mengatasi masalah yang dialami sekolah maupun pribadi guru Terima itu sendiri. kasih kepada yang lengkap Yoga akan Ruli memberikan Putra yang telah petunjuk membacakan untuk materi. mengambil keputusan Dengan bagi kepala berakhir sekolah. pembacaan materi, Baiklah, sekian maka berakhir dari pula saya kembalikan presentasi kepada moderator. pada pagi hari ini. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.